Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah walladzi a'tana fi sihhah war raqa was sa'adah wal barakah was salamah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah wa ya ayyuhal hadirun. Akhussukum ala ta'atillah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Segenap para pimpinan Samsat Jakarta Timur yang saya muliakan, para pimpinan, para direksi dan juga para pejabat Samsat Jakarta Timur, juga segenap DKM At-Taubah Samsat Jakarta Timur yang saya muliakan, Bapak-bapak haji, Ibu haji, calon haji, amin. Insyaallah calon semua ini Pak. Yang udah umroh mudah-mudahan berulang kali umroh ya, amin. Yang sudah haji bisa memberangkatkan haji orang tuanya, badal haji dan lain sebagainya, termasuk anak-anak mantu kita ajak semua insyaallah, amin. Jamaah para pecinta jamaah sholat zuhur dan juga kajian zuhur Samsat Jakarta Timur. Saya nggak boleh nyebut Jakartanya nih Pak, karena saya rutin ngisi di Samsat Jakarta Barat dan Mogot. Nah, ini Jakarta Timur. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Kholis yang memfasilitasi saya melalui wasilah beliau bisa silaturahmi. Itu yang penting Pak. Kita saudara sesama umat Islam, al-muslimu akhul muslim, yang penting silaturahmi. Kalau pengembangan networking sekarang itu yang penting datang ngopi, kopdar gitu ya. Sesama umat Islam diajak ngopi bersama. Ngopi itu bisa inspirasi thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ngopi juga bisa pengembangan dakwah. Ngopi bersama juga bisa menjadi kajian-kajian. Karena kajian-kajian kontemporer sekarang itu tidak hanya melulu formal Pak. Ngaji yang sekarang agak faktual dikit itu ngaji yang nyantai. Termasuk ceramah dengan saya ini nggak usah tegang-tegang Pak Haji ya, nggak usah tinggi-tinggi. Kita santai, pelan tapi pasti. Bapak nggak usah ngantuk, tapi kalau yang ngantuk ya ngantuk aja Pak Ustadz. Saya semalam tahajud, alhamdulillah. Yang malam tahajud pasti ngantuk Pak. Emang ini jam isoma, istirahat, sholat dan makan. Tapi kesempatan tholabul ilmi, ini hebatnya Samsat. Kita kasih apresiasi. Saya dari Kementerian Agama, kebetulan saya kepala seksi Bimas Bimbingan Masyarakat Islam yang membidangi ya majelis taklim, musola, masjid, para penyuluh. Alhamdulillah dalam binaan saya termasuk ustazah-ustazah FKMT, BKMT. Jadi Ustaz Kholis, kita sinergi dakwah Samsat Kemenak, Samsat Jakarta Timur maupun Samsat yang lain ya. Alhamdulillah saya monitor di utara pusat juga ada, saya pernah ngisi dan rutin tiap bulan sekali 2 kali itu yang Samsat dan Mogot. Selain juga kajian di Polda Metro Jaya, saya kebetulan juga dai Kamtibmas Polda Metro Jaya. Saya ngisi di Polsek Metro Taman Sari. Taman Sari itu ada masjid besar Pak polseknya. Jarang polsek yang ada masjid. Tapi di Taman Sari itu alhamdulillah pesertanya polisi semua. Kalau khutbah pesertanya polisi kan menteleng banget gitu. Di Polda juga sama. Di Samsat juga gitu. Insya Allah nggak ngantuk. Ngantuk juga nggak apa-apa. Ilmunya masuk, pahalanya masuk. Amin. Nah, Bapak yang udah makan ini kan enak. Yang ribet yang belum makan, Pak Ustadz saya belum makan. Ya insya Allah kultum nggak lama.
Jadi kasih waktu 20 menit, mudah-mudahan silaturahmi kita manfaat ya Bapak ya. Salam kenal, siapa saya? Ustadz Cakmur aja deh, panjang banget tadi namanya. Ustadz Cakmur Jos. Kalau lagi ceramah maulid, ibu-ibu ya di majelis taklim berbagai media. Ntar malam juga ada maulid, besok malam Sabtu mau doa maulid di Grogol, Petamburan. Hari malam minggunya kajian kitab kuning di majelis yayasan saya pribadi turutin, dan juga hari Minggu ada maulid besar-besaran di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Wah jauh banget ini ya. Jadi kita Pak silaturahmi Jabotabek ya, kita kenal dengan bapak-bapak, insya Allah saling memberkahi, saling mendoakan bapak sukses di bidangnya, amin. Juga lancar karirnya, naik pangkatnya jangan susah-susah amat, atasannya baik, bawahnya loyal, bawahnya mengabdi, insya Allah atasan juga ngerti sama bapak lah insya Allah. Prinsipnya Islam itu agama yang baik. Rasulullah hadir nggak pernah kenceng-kencengan, nggak usah ribut-ributan gitu loh Pak. Ini yang saya maksud tadi, kenapa Rasul menjadi inspirator perubahan akhlak dalam tema saya itu. Dimaksud Rasul hadir itu sebenarnya enak-enak aja gitu. Jadi kalau ada orang Islamnya pertentangan mulu, ngotot-ngototan mulu, mengkafir-kafirkan orang, jelek-jelekin orang, untuk apa gitu? Lawang Kanjeng Nabi itu hadir aja enak. Ini kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan selamat sejahtera ente, berkah ente. Di salam tuh jos Pak. Al-Islam itu sendiri hadir menyelamatkan orang, menyelamatkan diri, enak didengar. Kalau dia hadir orang lain seneng. Angel kayak gini tuh Pak. Rasulullah sama itu. Kehadiran di rumah ditunggu istrinya, kehadiran di kantor ditunggu istrinya, di lingkungan ditunggu istrinya, dan juga di pemimpin bangsa negara beliau juga ditunggu oleh bawahannya. Nah, itulah Islam. Jadi wajah Islam sekarang nggak usah wajah yang susah-susah, yang nafis, tukang bom, yang tukang apa tahu, nggak boleh itu Pak. Di Quran itu kan gini perintahnya. Wabtaghi mimma ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Terima kasih Bapak. Pertama alhamdulillah Bapak ini sehat semua. Tanggalnya juga masih tanggal muda ya. Tanggal berapa ini Pak? 9. Alhamdulillah bulannya berkah. Jadi Bapak yang hadir hari ini ngamalin jamaah ini cinta-cinta Rasul. Salah satu orang cinta Rasul rajin ibadah jamaah. Mau repotnya kayak apa dilari dia, pengen jamaah. Alhamdulillah. Di YouTube, di TikTok Bapak lihat umur 100 tahun pakai tongkat tetap pengen sholat jamaah. Alhamdulillah. Bapak belum pakai tongkat. Naudzubillah, mudah-mudahan nggak pernah pakai tongkat. Tapi kalau Bapak nggak pernah pakai tongkat berarti umur Bapak pendek. Kalau Bapak pengen umur panjang, siap-siap megang tongkat. Rata-rata umur 70, 80 ke atas tuh megang tongkat. Dan jangan malu Pak. Dia datang jalan kaki ke masjid bawa tongkat sambil ngaji, hujan-hujan dia masih semangat. Karena dia tahu ini surga nih. Lah Bapak ini walaupun berapa orang ini? 20, 40 orang, surga Pak. Siapa yang bilang kita ahli neraka? Nggak ada. Bapak jangan pesimis, apalagi ngajinya alirannya ahli sunnah wal jamaah. Lo niat syahadat bener aja surga. Lah orang sholat jamaah gini kok suruh masuk neraka? Ya salah itu yang ngomong. Maka jangan bilang bid'ah melulu. Kalau udah ngomongnya bid'ah melulu, ya semuanya masuk neraka Pak. Termasuk yang penceramah yang masuk neraka. Ya nggak enak kalau penceramah masuk neraka. Pak Kiai kok di neraka Pak Kiai nggak enak. Enak nggak Pak? Enak. Bapak yang tadi jamaah insya Allah surga, amin. Majelis ini juga majelis Raudhah min Riyadil Jannah. Bapak perlu ke Madinah nengoki Kanjeng Nabi itu cakep. Kalau nggak punya duit ke Kanjeng Nabi, udah ditaklim aja Pak. Hari Senin majelis taklim, hari Selasa majelis taklim, hari Rabu majelis taklim, kalau libur majelis taklim. Jos itu Pak. Ya Rabbi bil Mustafa ya balai maqasidana waghfir lana
ya wasi'al harami. Berkah itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua sholawat Pak. Ini penting Pak. Kalau ada orang yang ragu sholawat, ini hadis ayatnya. Ayatnya mana Ustaz? Tiap Jumat, tiap azan. Sebelum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya apa Pak? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalilnya. Jadi yang baca sholawat, Bapak yang satu pelit, kalau satu mah ya sholawat minimal 10 lah. Bismillahirrahmanirrahim, sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkan Pak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apal Pak Ustadz, jangankan itu. Ya Nabi salam alaika. Enak apa enak? Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini penuh nih Pak. Jadi kita udah ngaji, udah zikir, udah istighfar, udah baca sholawat. Saya baca dalam kitab, Bapak boleh buka kitab hadis Bukhari sama Muslim ada, di kitab Lubabul Hadis ada. Yang baca sholawat satu, Bapak dikasih luar biasa sama Allah 10 lipat. Bapak hari ini baca 10, dikasih 100 kasih sayang rahmat Allah ke Bapak. Enak apa enak? Ntar malam nih saya dengar Ustaz Cakmur 100 yang bacanya 1000 atau sallallahu. Cepet boleh, nggak cepet juga nggak apa-apa Pak. Terserah enaknya Bapak aja. Kata Ustaz 1000 lah, kalau bacanya pelan-pelan bagaimana rapinya nih, sajam ora iso. Pelan aja. Kali subuh cepet ya kan. Duha cepet salawatnya ya kan. Itu insya Allah diharamkan masuk neraka, wajib masuk surga. Bapak cek nanti kitabnya Lubabul Hadis, bab tentang fadilah sholawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Enak itu Pak Islam. Wah enak ya ngaji Ustaz Samul, jadi nggak mungkin aku masuk neraka. Jadi Bapak optimis saja. Tapi Ustaz saya pernah dosa, Ustaz saya pernah membunuh, Ustaz saya pernah berzina, Ustaz saya pernah berjudi, Ustaz sampai hari ini saya masih judi online. Nah ini penyakit. Ayo move on, ikuti akhlak Rasul. Rasul nggak pernah judi. Mau offline online, naudzubillah, summa naudzubillah. Korban udah banyak ya di Facebook, YouTube, TikTok, naudzubillah. Kanan kiri kira ada banyak korban. Di Jawa Timur sudah saya Jawa Timur Pak. Ada juga itu yang kena judi online. Di Pluit, Jakarta Barat, Cengkareng, Kalideres itu terbanyak judi online-nya. Itu yang lapor Menko Polkam. Cengkareng, Kalideres termasuk banyak ya. Ini bagaimana strategi menghindarkan itu? Ya harus sadar diri, kembali ke akhlak Rasul. Rasul nggak ngajari kayak justru Rasul hadir ceprot lahir di Mekah ini ngapain Pak? Perbaikan akhlak, akidahnya betulin dulu. Rasul kan pelan-pelan ya. Masalah minuman keras saja pelan-pelan. Woi bukan bilang haram gitu enggak. Ini madorotnya ada, tapi manfaatnya juga ada minuman keras tuh. Kata Quran ya. Sebagian dari minuman keras itu ada manfaat, tapi ada madorot. Itu tahap pertama. Tapi madorotnya lebih besar. Itu disebut dalam Quran, ya kan? Wa ismuha akbar min nafihima, gitu bahasa Quran. Jadi waktu Rasul diperintah itu nggak langsung jeger haram nggak. Lama-lama umat akidahnya udah bagus, baru ngomong, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr minuman keras, maisir perjudian, wal ansabu wal azlamu tukang panah undi-undian, rijzun min amalis syaiton fajtanibu, itu najis perbuatan setan maka hindar. Itu bertahap. Jadi Islam ini hadir nggak jeger-jeger kasar, tapi kita sudah 15 abad lebih, berbahagialah umat Kanjeng Nabi di akhir zaman. Ya Pak ya, amin. Ketemu Rasul kapan kita? Kan belum Pak.
mungkin malah mimpi. Yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi, Pak, itu mimpi beneran tuh, Pak. Jadi nek sampean bilang, Pak Ustadz, seminggu lalu saya mimpi ketemu Rasul, itu Rasul beneran, Pak. Karena Rasul tidak bisa diserupai oleh setan wajahnya itu. Wah, tenanan ya kata Ustaz. Iya, ada hadisnya. Siapa yang mimpi dengan Kanjeng Nabi itu yakin itulah Rasulullah. Karena wajah Rasul setan gak bisa masuk. Lah kok pura-pura itu setan menyerupakan diri kayak Rasulullah? Nah, ada. Jadi alhamdulillah yang sudah mimpi. Yang belum, Pak, nggak apa-apa, datang ke Mekah, Madinah, Bapak punya duit kan, ajaklah itu istri umroh. Yang udah haji pasti sudah ziarah makam Rasul. Menangislah di situ. Siapa yang ngelihat makam Rasulullah itu nggak ngeluarin air mata? Baru ngelihat Ka'bah gitu, lu kayak apa tahu? Makanya Ka'bah itu kan aslinya Bakah. Bakah ya begi bukaan. Bakah telah menangis ya bagi yang sedang menangis, bukaan tangisan. Bakah menjadi Ka'bah, kiblatnya umat Islam. Maka melihat Mekah biasanya kita langsung nangis. Anda yang nggak nangis ya nggak apa-apa kok. Nangis itu nggak wajib, Pak Ustaz. Ya nggak wajib. Bapak sekalian saya muliakan, kita sudah bersolawat. Tema kita adalah bagaimana Rasul menjadi inspirator perubahan akhlak kita, Pak. Dari kecil aja, Pak. Kita sayang anak-anak kita, kasih fasilitas. Nak, kamu sekolah, nak, kamu ngaji, nak, ini kasih duit. Bapak, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kata Pak ya. Kerja keras untuk siapa, Pak? Anak-anak kamu. Bapak, nak, baru SLTA, nak, kamu harus S1. Amin. Bapak baru S1, nak, kamu harus S2. Amin. Yang ngaji duduk sini udah S2, anaknya harus S3. Amin. Kalau ono yang pojok ono udah S3, anaknya S kemong kali, Pak, udah gak ada S lagi, Pak. S3 dan mentok. Mudah-mudahan anak kita jadi profesor. Amin. Begitu, Pak. Jangan nanti anak kita itu derajatnya malah di bawah kita. Malah hebat kalau anak-anak kita itu lebih sukses dari bapaknya. Amin. Bapaknya nggak punya kontrakan, anak kita punya kontrakan. Bapaknya PNS, anaknya jadi pengusaha palkure. Bapaknya baru haji sekali, anak saya nih bisa tiap tahun pergi haji. Alhamdulillah, begitu, Pak. Prestasi anak harus jauh lebih hebat. Rasulullah beda lagi. Kalau Kanjeng Nabi begini, Pak. Kenapa Ustadz anak Rasul meninggal semua? Pernahkah Bapak pikirkan kenapa anak Kanjeng Nabi? Kok Nabi nggak ada? Nabi anaknya banyak, Pak, tapi meninggal semua. Itulah hikmah. Belakang hari kita ngerti. Andai sekarang ini ada anak Kanjeng Nabi, apa yang Bapak lakukan? Ya, Pak ya, pasti kita akan mengkultuskan dan lain sebagainya, malah menimbulkan kesyirikan. Kita mentakdimi Rasul, ziarah makam Rasul, ziarah waliullah, ziarah para nabi, ziarah sunan-sunan, itu bukan menyembah, Bapak. Mereka yang ngomong bid'ah itu kan karena dikirain nyembah gitu. Enggak loh. Kita datang itu cuman bil barokah wal karomah. Nek bahasa Jawa nih, golek berkah kalau keramah. Karomah itu apa tuh? Keramat kan. Ibumu itu juga keramat. Maka kalau berziarah, Bapak nyuwun sewu, sebelum ke wali-wali songo itu ziarah ke ibu dulu. Malah jos itu kalau ziarah ke ibu kita. Betul apa? Nah, Bapak ibu ini malah nggak diziarahi, malah ziarah ke wali-wali doang. Itu bukannya nggak boleh, Pak, tapi kurang tepat. Kalau kita tiap tahun minimal lah ke ibu bapak ziarah, kirim Fatihah terus sama. Nanti ke Sunan Cirebon kita sama tawasulan. Ya, carilah kuncen yang ngerti di situ. Doanya ngirim ke siapa saja. Bil barokah wal karomah. Berkahnya usaha Bapak. Keramahnya juga ada, insya Allah. Kalau Bapak yakin, kalau nggak yakin ribet. Sama kayak orang pergi ke Mekah Madinah. Tidak ada cerita orang pulang umroh dan haji miskin. Nggak ada, Pak. Berarti salah pasang niat dia. Orang pulang haji dan umroh itu berkahnya luar biasa. Dan jarang yang hanya sekali. Pengen lagi. Ya Allah, investasi malah tambah banyak. Bisnisnya lebar, networkingnya bagus. Alhamdulillah. Itu makanya perbanyak itu ya. Pertama tadi, kalau kita ingin ikuti Kanjeng Nabi, sholawat jangan lupa. Yang kedua, ikuti sunnahnya. Apa Ustaz sunnahnya? Nah, sunnahnya banyak lah.
Dari kita tidur ada doa, miringnya kemana, kalau bangun bagaimana, kalau tahajud bagaimana, itu ada cara-cara Rasul. Hubungan seks dengan istri yang baik dan mana yang berkah kayak apa, baca doa enggak, sama-sama hubungan seksnya Pak. Itu kalau nggak baca doa lain urusannya, maka kita baca doa. Mau makan aja, baca doa. Mau makan, baca doa. Mau ke kamar mandi, ada doanya. Mau sholat, apalagi habis sholat. Nah inilah perintah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah, semangat ya Pak. Ntar Pak kita makan bersama Pak. Bapak lapar, saya juga lapar. Nanti tenang aja Pak ya. Kita ngaji, nyari barokah nih. Ini surga mudah kita nih Pak. Selesai ini Bapak, surga sudah menanti kita. Ya, amin. Di akhir zaman, mudah-mudahan kita nggak kena di kiamat. Kalau kita yang masih hidup, kena kiamat ya kita goncang luar biasa. Langit kelap-kelap, bumi hancur semua. Wah, kita ikut-ikutan. Mudah-mudahan enggak. Kalau kita sudah kullu nafsin dha'iqatul maut, kita mati dulu, kita di kuburan, ya kan? Nanti ada hari kebangkitan. Dan mudah-mudahan kuburan kita ini dimudahkan karena kita ngaji dulu kayak gini. Amin. Bapak juga husnul khotimah karena banyak ngaji. Bapak juga disinari nanti kuburannya nggak gelap. Bayangin Pak tuh hidup sendirian di kuburan. Tapi karena kita sering zikir, sering baca Quran, ya Allah, saya disuruh zikir banyak. Bapak baca kitab Lubabul Hadis. Yang baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali aja Pak ya. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Pertama Pak, akhlak Rasul itu daimul bisri. Bismillah Pak, kita pulang, bini kita senang, anak senang. Bawa apa Pak? Bini biar senang kasih apa? Duit. Bener nih Bapak nih 100 Bapak. Bini lagi ribet-ribet, rewel-rewel, rese-rese. Kalau jangan banyak ngomong nih, merah-merah. 10 biji aja dari kelepek-kelepek, tadinya mau marah nggak jadi. Bapak terlambat pulang, ribet ya. Mau mana? Pacaran sama siapa? Makan di mana? Dengan janda yang mana? Ya ilaha illallah. Padahal kena macet ya Pak ya. Kasih duit selesai. Anak-anak sama bikinin apa nak? Bapak mau pulang nih, semangka, martabak, nasi goreng. Senangkanlah anak kita. Rasulullah juga sama. Pak ke kantor, Bapak lagi ulang tahun, surprise satu ruangan, traktir. Itulah akhlak Rasul. Nek duitnya tapi ya. Kalau nggak ada duitnya ya berdoa, ya Allah pas ulang tahun saya mudah-mudahan ada rezeki. Karena saya pengen traktir semua pengurus masjid. Amin. Saya pengen traktir satu ruangan. Ya nggak mungkin kalau mau traktir satu dispenda ini samsak. Banyakan orang Pak Ustadz. Ya syukur kalau begitu. Jos lagi malah itu. Alhamdulillah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua ini saya catat. Lainul janib. Rasulullah itu omongannya enak. Lemah lembut tadi. Nggak kasar. Kalau kasar udah minggat semua. Ini contoh pengurus masjid. Misalnya yang mau izin. Memang semua masjid sekarang ditulis tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Ya saya ketua masjid juga Pak. Saya ketua musola, ketua masjid di kantor. Itu ya kita maklum aja Pak. Paling bulan puasa. Jadi lagi capek ya. Dia udah pada makan. Dia hanya pengen. Ya Allah betapa indahnya masjid. Ada AC. Ada kopi. Ada teh. Ada gula. Wah luar biasa itu masjid. Ya masjid Jawa Korea. Masjid. Saya lihat manajemen masjid sekarang luar biasa. Mudah-mudahan Samsat juga sama. Saya lihat. Ada aqua, ada kopi ya. Saya lagi bikin terobosan kayak gitu Pak. Memang tuh perlu dana. Makanya jamaah kalau ada kota amal, kalau ada infak bantu Pak. Kenapa? Karena itu kemakmuran masjid. Dari kita untuk kita. Bikin ini, renovasi tempat wudu, AC-nya bocor, perlu pengadaan AC dan lain sebagainya. Itu dari Bapak itu. Bapak akan bangga, no masjid Samsat Timur saya tuh yang beli AC. Alhamdulillah.
Mau kemana aja masih ingat beli AC. Itu mimbar saya beliin, mic saya beliin 3, kipas angin katanya mati, saya adain 1, yang nggak bisa 3 ya 1. Tempat wudhu habis 10 juta, saya nyumbang tuh 500.000. Alhamdulillah. Itu yang kita bawa nanti Pak, yang menyinari kuburan kita. Bapak udah hafal kan? Kalau kita mati apa sih? Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh, siap rapi, doain bapak ibunya maksudnya. 3 itu Pak. Yang lain apa? Jabatan, pangkat, tinggi, derajat, gak ada urusan. Bukan itu yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir ya. Mudah-mudahan kita bisa ikuti kanjeng Nabi. Terakhir tuh Pak, jangan pelit wala masad. Jadi jangan pelit, itu bismillah ya, termasuk dengan istri, keluarga, ngeluarin SPP, anak-anak pengen refreshing, Sabtu Minggu anak-anak pengen jalan-jalan, teman-teman kantor ada yang izin, ada yang cuti, udah kasih aja lah Pak. Basyiru wala tunafiru. Nggak usah pelit. Dengan pulpen saya bisa nolongin teman-teman saya. Dengan pulpen saya naik pangkat ente gampang. Dengan pulpen saya ente gembira semua, gajinya naik. Alhamdulillah. Itulah Islam dan itulah yang ditampilkan akhlak Rasulullah SAW. Mengingati peringatan Maulid Nabi itu Pak, intinya itu ngikut tambah cinta kepada Rasul, ngikut perjuangan Rasul, melanjutkan dakwah Rasul, ngajinya diteruskan supaya iman takwanya tambah. Iman takwanya tambah, kita semua pasti bahagia. Amin ya robbal alamin. Karena dipersingkat waktu, mari sama-sama terakhir kita bersolawat biar barokah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallallahu alaihi Muhammad. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ustadz Cakmur menyapa, nanti kita ketemu lagi silaturahmi di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi